Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali sahabat-sahabat semuanya. Nah, hari ini kita akan belajar dengan video yang kedua, yaitu sambungan dari video kita yang pertama, cara setting VoIP dengan Tribox pada VirtualBox. Nah, teman-teman, di video yang kedua ini saya akan menjelaskan satu persatu tahapan-tahapan dan settingan-settingan yang harus dilakukan sehingga nantinya tidak terjadi keeroran atau tidak terjadi kebingungan di dalam mempraktekkan video ini. Nah, teman-teman, untuk teman-teman yang baru melihat video ini atau baru bergabung di channel Teknik Komputer dan Jaringan ini, ada baiknya klik tombol subscribe di bagian bawah video ini dan nyalakan tombol loncengnya untuk mendapatkan updatean video kami selanjutnya. Oke, teman-teman, langsung saja. Saya akan jelaskan dulu terlebih dahulu satu persatu tahapan-tahapan yang akan kita lakukan di video kedua ini. Pertama, teman-teman harus sudah menginstal server VoIP ini, teman-teman. Server VoIP ini yang memiliki IP address 192.168.137.100, di mana cara menginstalnya ialah berada di video 1 yang ada di bawah deskripsi ini. Nah, ini teman-teman hasil instalan paket Tribox atau VoIP kita kemarin yang ada di video 1. Nah, kemudian saya harap teman-teman sudah menginstal server VoIP ini. Kemudian setelah kita memiliki server VoIP telah diinstal dan telah diaktifkan, kemudian kita akan setting di bagian VirtualBox-nya. Kemudian setelah kita men-setting di VirtualBox, kita akan setting bagian access point. Di sini access point saya menggunakan tipe D-Link DAP 1360. Tapi tidak apa-apa jika teman-teman memiliki access point yang berbeda-beda. Nanti jika teman-teman memiliki access point yang berbeda-beda, jika teman-teman masih ragu untuk settingnya, silakan tuliskan di bawah kolom komentar. Nanti insya Allah saya akan membantu cara men-settingnya. Oke, teman-teman. Kemudian setelah men-setting access point ini, kita akan men-setting ketiga HP ini dengan aplikasi Zoiper, sehingga komputer HP-HP ini bisa terhubung dengan nomor-nomor, misalkan nomor HP 1 akan menelepon atau menghubungi HP 2 dengan nomor 002, maka dia akan terhubung dan bisa berkomunikasi selayaknya HP biasa. Nah, oke teman-teman, itu sedikit penjelasannya. Kemudian kita akan beralih ke cara men-setting. Kemudian kita akan men-setting terlebih dahulu yang bagian pengaturan bridge ini. Nah, kita setting dulu di bagian VirtualBox-nya, teman-teman, dengan cara buka terlebih dahulu server VoIP kita tadi. Kemudian kita pilih bagian machine, lalu setting, lalu kita akan klik di bagian network. Nah, di bagian network ini teman-teman, kemarin kita masih beralih ke host only. Kemudian host only-nya karena kita akan mempraktekkan ke HP, kemudian kita rubah ini menjadi, ingat teman-teman, host only ini ialah sinyal yang dialirkan untuk pengaturan hanya VirtualBox dan komputer yang kita gunakan. Sedangkan bridge itu bisa dikeluarkan selayaknya nyatanya server nyatanya sendiri, teman-teman. Jadi bisa dikeluarkan ke access point jaringannya atau bisa dihubungkan seperti topologi ini. Ketika di bridge maka dia akan dialirkan ke access point. Nah, setelah kita pilih bridge adapter, di sini kita akan bingung memilih tipe ini, mau memilih yang mana, D-Link, Realtek, atau TP-Link. Nah, untuk memilih ini teman-teman
teman-teman bisa pergi ke bagian ini yang bawah ini. Kemudian teman-teman klik kanan, lalu open network in internet setting. Kemudian teman-teman beralih ke Ethernet, lalu change adapter option. Nah, lalu di sini teman-teman, yang mana yang akan kita pilih? Nah, untuk memilih ini teman-teman harus sudah menyiapkan. Jika teman-teman tidak tahu bagian LAN teman-teman yang mana, teman-teman harus menyiapkan terlebih dahulu akses pointnya. Itu teman-teman sudah harus ada. Kemudian setelah akses point itu ada, colokkan dan hidupkan terlebih dahulu akses point teman-teman itu. Kemudian teman-teman colokkan akses point teman-teman itu ke kabel LAN. Kemudian ujung satunya colokkan ke bagian LAN yang ada di komputer teman-teman seperti ini. Nanti pertama saya colokkan, maka akan ada reaksi pada layar ini, yaitu salah satu Ethernet ini sudah tanda silangnya sudah hilang. Saya coba sekali lagi teman-teman, saya cabut terlebih dahulu. Nah, maka Ethernet 2 saya itu silang kembali. Kemudian saya akan colok lagi. Nah, maka dia akan, tanda silangnya akan hilang. Berarti jaringan yang akan kita pakai nanti ialah tipe ini, yaitu di Ethernet 2. Nah, untuk memilihnya teman-teman jangan bingung dulu. Teman-teman bisa perhatikan di bagian Ethernet 2 ada tulisan Unified Network, lalu ada Realtek PCI GBE Family Controller. Nah, controller, kemudian teman-teman bisa klik di sini. Apakah ada? Ternyata ada. Yang ini yang nomor 2, sama dengan tulisan Realtek PCI GBE. Nih, berarti kita pilih yang ini. Oke. Lalu oke. Lebih dahulu akan men-setting akses point. Nah, jadi cara men-setting akses point ini teman-teman, jika kita men-setting, kenapa jangan dulu men-setting ini? Ketika kita men-setting IP ini teman-teman, maka kita tidak akan bisa nantinya men-setting IP akses point ini, karena akses point ini memiliki net ID 192.168.0.50. Sedangkan ini net ID-nya ialah 192.168.137. Sedangkan akses point memiliki net ID 192.168.0. Nah, jadi kita setting terlebih dahulu akses point-nya, baru kita setting IP yang ini. Nah, untuk men-setting akses point, teman-teman silakan hidupkan seperti yang tadi, seperti yang ada di video. Hidupkan akses point-nya, kemudian silakan colokkan kabelnya pada akses point, kemudian colokkan satu lagi kabelnya ke dalam komputer. Nah, kemudian ingat teman-teman, di sini saya menggunakan tipe akses point D-Link DAP1360. Jadi untuk setting default atau setting bawaan dari akses point ini, D-Link ini, yaitu IP-nya 192.168.0.50 untuk IP si D-Link. Jadi saya di sini kita harus menyamakan terlebih dahulu IP-nya untuk men-setting akses point. Saya pasang saja di sini 192.168.0.2. Kenapa 02? Karena kita hanya akan menyamakan net ID-nya. Nah, kemudian setelah dipasang seperti ini, untuk setting akses point-nya tinggal oke. Ingat teman-teman, kita sekarang posisinya akan mengatur settingan akses point. Untuk
setting yang ini, yang bagian ini kita belum setting. Nah, untuk men-setting access point itu tadi kita harus sama seperti tadi, akan masuk ke sini ke Open Network Internet Setting, lalu pilih Ethernet, lalu pilih Change Adapter Option, lalu pilih Ethernet 2, klik 2 kali, terus Properties, lalu Internet Protocol version 4. Lalu IP addressnya, karena saya ulangi lagi, karena defaultnya itu 192.168.0 net ID-nya, maka kita samakan di sini. Untuk IP-nya kita bebas memasang berapa, mau 2, mau 1, mau 10, jelas. Yang jelas jangan memasang 50, karena 50 ialah punya si access point. Nah, lalu oke. Lalu setelah disetting seperti ini, teman-teman bisa buka browser teman-teman, baik itu Mozilla atau Google Chrome. Lalu di situ ketikkan IP dari access point teman-teman, yaitu 192.168.0.50. Nah, ini ialah access point saya, yaitu DAP 1360. Jika teman-teman memiliki seri yang berbeda, maka teman-teman IP ini akan berbeda pula teman-teman. Nah, jika teman-teman masih bingung ini, silakan ketikkan atau tuliskan seri dari TP-Link teman-teman, sehingga saya dapat membantu pada kolom komentar teman-teman. Oke, tinggal enter. Nah, di sini akan tampil seperti ini teman-teman, DAP 1360. Nah, di sini sebenarnya D-Link ini sangat gampang untuk men-settingnya. Dia tinggal kita next saja teman-teman. Tapi jika kita ingin membuat access point seperti di warnet atau di mana-mana, tapi karena kita ini ingin men-setting untuk VoIP ini, jadi dia bisa terhubung ke sini. Jadi settingannya itu sedikit berbeda, yaitu ini untuk pengaturan ininya kita cancel saja. Nah, lalu teman-teman jangan dulu pusing atau bingung. Untuk pengaturan access point ini sebenarnya sangat sederhana dan hampir semua sama, hanya tampilannya saja yang berbeda. Nah, apa itu yang berbeda? Nah, untuk patokannya teman-teman, atau untuk pegangan kita yang harus kita ketahui itu ialah hanya dua, yaitu wireless setup lalu LAN setup. Apa itu wireless setup, apa itu LAN setup? Nah, LAN setup, kita klik dulu LAN setup. LAN setup ini teman-teman ialah yang settingan yang terhubung langsung ke sini dari kabel ini terhubung langsung ke access point di sini. Nah, inilah jadi kalau kita ingin men-setting yang dari kabel dari sini ke sini ke bagian access pointnya, maka kita settingnya itu di bagian LAN setup untuk pengaturan kabelnya. Jadi untuk bagian kabel kita harus setting di bagian sini. Nah, ingat kita tadi ingin memasang IP ini. Kita akan menyambungkan IP kita ialah 137.2 dan access point akan kita pasang dengan IP 137.1. Nah, bagaimana caranya? Yaitu pada IP sini MyLAN ini kita rubah jangan di ACP tapi statik. Oke. Setelah dia terbuka statik, di bagian IP bawah sini Ethernet IP4 information ini kita rubah menjadi, ingat ini berada pada LAN setup. Ini kita akan rubah menjadi 137 sesuai dengan topologi. Harusnya kita harus merubahnya menjadi 137.1. Nah, untuk gateway, silakan teman-teman lihat. Untuk gateway, silakan teman-teman isikan
137.100. Untuk DNS juga sama kan, yaitu IP server. Kita isi itu 92.168.137.100. Ini adalah IP server kita, server yang ada di VoIP. Kemudian DNS-nya samakan 192. Maaf teman-teman, ini tidak perlu diisi teman-teman. Oke teman-teman, isi sajalah biar teman-teman tidak bingung nantinya. Oke, kita akan isi saja teman-teman, biar teman-teman nanti tidak bingung. Isi saja langsung 92.168.137.100, tidak apa-apa. Oke, sudah seperti ini teman-teman, kita isi. Nah, kemudian untuk di HCP server setting teman-teman, ingat ini yang ada di sini. Nah, ring ini adalah ring IP address yang akan didapat oleh si HP ini teman-teman. Jadi jika teman-teman ingin ini kan saya buat nih dari 10 sampai dengan 20, berarti ada 10 HP nantinya yang bisa terkoneksi. Berarti teman-teman jika ingin 10, bisa teman-teman buat 10 sampai 20. Jika teman-teman ingin lebih, misal 20, berarti teman-teman bisa membuatnya sampai dengan 30. Ingat teman-teman, ini batas akhirnya ialah 254 teman-teman, 254 yang bisa terhubung untuk IP di bagian belakangnya. Nah, oke, di sini saya akan buat sampai 10 saja teman-teman. Berarti di sini maaf, settingnya kembali karena tadi terlalu lama. Oke, saya ulangi lagi. Di bagian set at LAN, di bagian sini kita static IP, lalu di sini kita ganti menjadi 137.1. Ini gateway-nya kita isi 192.168.137.100. Kemudian pada bagian primary DNS-nya kita isi 192.168.137.100. Lalu untuk enable DHCP server itu kita untuk klien itu kita pasang samakan, yaitu 137.10 sampai dengan 137.20. Oke teman-teman. Nah, tidak bisa berubah teman-teman. Jika terjadi seperti ini teman-teman, sebaiknya trik yang harus kita gunakan ini, jangan dulu disetting, biarkan dulu teman-teman seperti ini, kosongkan saja seperti ini teman-teman. Lalu di bagian sini teman-teman klik simpan teman-teman dengan cara mengklik save setting. Oke, setelah di save setting, nah di sini teman-teman, jika teman-teman telah men-save setting dan tidak terjadi apa-apa seperti ini, teman-teman bisa merefreshnya seperti ini teman-teman. Nah, mengklik-kliknya seperti tadi atau tekan F5. Biasanya ada saja TP-Link itu yang dia langsung merespon, ada saja yang tidak terjadi respon seperti ini. Nah, jika sudah error seperti ini, berarti dia sudah merubah atau sudah merespon teman-teman. Nah, ingat teman-teman, IP tadi sudah berubah teman-teman, menjadi 137.1.
dan net ID telah berubah. Net ID-nya setelah sama dengan net ID yang ada di VoIP ini. Makanya sekarang kita rubah lagi ininya, jaringannya menjadi samakan dengan jaringan ini. Open network internet setting, lalu pilih Ethernet, lalu change adapter option, lalu Ethernetnya buka, lalu properties, lalu pilih internet protocol version 4. Nah, di sini tinggal kita samakan saja teman-teman. Ini sudah bisa kita samakan dengan topologi karena di bagian sini kan sudah kita setting tadi 137. Nah, kita samakan 137.2 sesuai dengan topologi. Oke. Untuk di bagian default gateway, silakan teman-teman masukkan IP address servernya. Lalu di bagian sini juga 92.168.137.100. Nah, oke teman-teman, sudah seperti ini. Lalu oke saja, lalu oke. Nah teman-teman, setelah di oke seperti itu, lalu kita kembali lagi ke sini. Ingat teman-teman, akses point kita telah berubah IP-nya menjadi 192.168.137.1. Oke, kita cek. Kita coba cek terlebih dahulu teman-teman. Kita disable dulu, lalu kita aktifkan lagi. Kita cek IP kita 192.168.137.2. Oke. Oke teman-teman, karena sudah berubah menjadi 192.168.137.1, makanya dia akan respon seperti ini, lalu login. Nah teman-teman, tadi sudah kita rubah di bagian LAN-nya. Nah, kita klik lagi di bagian LAN, kita akan men-setting untuk DHCP client untuk di bagian sini, untuk DHCP client yang bagian sini, sehingga HP-HP-nya mendapatkan IP-IP yang tinggal kita koneksi lalu mendapatkan IP. Nah, caranya, nah di sini kan sudah berubah nih ininya. Kita klik saja, dia sudah berubah semua teman-teman. Ini lalu kita setting saja 10 sampai 20. Kemudian untuk gateway-nya itu isi 100 teman-teman. Kita samakan dengan IP kita sebelumnya. Nah, ini kita isi saja IP kita, IP access point, yaitu 192.168.137.1. Kemudian DNS-nya itu isi saja, samakan dengan yang atas, yaitu 137.100. Nah, sampai di sini teman-teman. Ingat, nantinya hanya ada 10 HP yang bisa terkoneksi ke dalam ini
ke dalam akses point ini karena kita memasang 10 sampai dengan 20. Oke. Sampai di sini tinggal save teman-teman. Nah, ingat nama device kita ialah D-Link. D-Link Cup belum saya rubah, gak apa-apa teman-teman. Nanti teman-teman bingung pula. Nah. Oke. Kita refresh apakah settingannya sudah benar nantinya. Oke. Nah, jika teman-teman mau merubah nama access point-nya, silakan saja teman-teman. Saya usulkan namanya saja ialah VoIP. Oke. Lalu kita simpan. Oke. Masih ini teman-teman namanya, nanti saja. Oke. Nah, satu lagi teman-teman, kenapa dia masih bertulisan ini teman-teman? Nah, ini baru LAN-nya saja teman-teman yang kita setting. Kemudian untuk penyebarannya, ini tadi kan untuk bagian kabelnya saja. Kemudian untuk bagian penyebarannya, wirelessnya belum kita setting. Kemudian kita setting terlebih dahulu wireless tab setupnya. Nah, teman-teman bisa lihat nama yang ada di access point ini yang kita dapatkan ialah nama yang ini. Kita rubah saja ini menjadi VoIP. Oke, teman-teman. Sampai di sini saja, teman-teman. Nah, ini saya sarankan jangan dulu menggunakan password lah, nanti lupa. Jika teman-teman sudah mahir menggunakan access point, silakan saja menggunakan passwordnya. Terserah teman-teman menggunakan password apa, tapi untuk latihan pemula atau baru-baru ini saya anjurkan jangan menggunakan password terlebih dahulu. Oke, langsung save. Setelah di save seperti itu, teman-teman bisa mencoba merefreshnya. Nah, itu dia teman-teman. Saya matikan, saya hidupkan lagi. Sudah ada access point bernama VoIP. Oke teman-teman, setting untuk D-Link kita sudah berhasil teman-teman. Berarti intinya setting yang ini sudah berhasil teman-teman. Kemudian setting yang ini sudah kita pasang juga, yaitu di bagian LAN sini. Nah, ini telah kita isi juga. Nah, untuk mengujinya teman-teman, apakah DHCP kita tadi ini IP-nya sama? Nah, 132. Apakah benar-benar access point kita sudah sesuai dengan ini teman-teman, dengan aturan yang ada ini? Ingat teman-teman, jika tidak sesuai dengan aturan yang ada ini teman-teman, maka dia tidak akan terhubung teman-teman. Caranya, teman-teman bisa mengujinya menggunakan HP, apakah terkonek atau tidak, atau menggunakan komputer teman-teman. Kita bisa klik VoIP ini, lalu connection, lalu kita cek terlebih dahulu IP address-nya. Tunggu. Oke, sudah connect teman-teman. Lalu klik di bagian sini, klik kanan, open network internet setting, lalu pilih Ethernet, lalu change adapter setting. Nah, lalu pada access point-nya ini teman-teman, klik kanan, lalu status, lalu detail. Kita lihat IP address sesuai dengan ring yang kita pasang, yaitu 10 sampai 20. Di sini kita mendapatkan IP-nya yaitu 10. Kemudian default gateway-nya 100, kemudian DNS-nya 100. Oke teman-teman, sudah sesuai dengan yang ada di topologi ini, gateway dan DNS. Oke teman-teman, sampai di sini kita bisa men-skipnya sampai di sini. Nah, oke teman-teman, setelah ini kita setting, kemudian bagian sini kita setting juga bagian sini. Ingat teman-teman,
jangan sampai ada yang salah dalam settingan. Cek lagi satu persatu IP address teman-teman. Untuk VoIP ialah 137.100. Untuk setting di bagian Ethernetnya ialah ini 137.2, sedangkan di access pointnya 137.1. Boleh 137.2, terserah teman-teman. Intinya harus satu net ID, yaitu 192.168.137. Setelah 3 ini tersetting dengan benar teman-teman, jika belum, maka teman-teman harus mengulanginya, dan jangan men-skip video ini. Teman-teman pelan-pelan saja melihat video ini. Oke, setelah ini tersetting, kita akan men-setting di bagian VoIP-nya, yaitu untuk men-setting nomor-nomor yang ada seperti ini sesuai dengan topologi. Nah, untuk men-setting VoIP ini teman-teman, kita akan sambung nanti ke video yang ketiga, karena saya rasa video ini sudah terlalu panjang, takutnya terjadi keeroran atau teman-teman merasa bingung. Nah, oke teman-teman, selesaikan terlebih dahulu untuk settingan 3 ini. Kemudian jika telah selesai, teman-teman bisa melihat video yang ketiga, yaitu untuk setting konfigurasi aplikasi untuk ketiga HP ini. Kemudian bagaimana setting triboxnya, setting nomor-nomornya, kemudian cara kita mempraktekannya. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.